Perusahaan layanan transportasi daring, Gojek dan Grab berjanji akan mematuhi imbauan Presiden Prabowo Subianto untuk memberi bonus hari raya bagi pengemudi atau kurir ojek online atau ojol. Daring, Gojek menyatakan akan mematuhi imbauan Presiden Prabowo Subianto soal memberi bonus hari raya untuk pengemudi ojek online ataupun ojol. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengumumkan besaran bonus hari raya untuk pekerja ojek online dan kurir online sebanyak 20% dari total pendapatan rata-rata per bulan. Bonus hari raya wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20%. Tahun ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus hari raya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, topik mengenai tunjangan hari raya atau yang bisa disebut THR kembali menjadi perhatian publik. Tak hanya pekerja formal, namun melainkan juga untuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online. Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam beberapa kali kesempatan menyuarakan pentingnya kesejahteraan dan keadilan bagi semua masyarakat, termasuk driver ojek online. Pernyataan ini senada dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menerbitkan surat edaran berisi bahwa THR keagamaan juga berlaku untuk para mitra pengemudi, meski mereka tidak berstatus karyawan tetap. Tapi di balik harapan itu, ada keluhan dari para driver ojol di lapangan. Halo sobat semua, saya Noveliza dari Universitas Gunadarma dan hari ini saya berada di Depok dan akan mewawancarai beberapa driver ojek online. Menjelang Lebaran kemarin, isu soal THR ini sedang banyak diperbincangkan. Nah, apa sih tanggapan mereka dan harapan mereka terhadap pemberian THR ini terhadap pihak aplikasi? Jadi yuk mari kita langsung tanyakan kepada mereka. Baru-baru ini kan Bapak dari Grab ya, itu telah memberikan BHR atau THR. Nah, apakah Bapak sudah mendapatkannya atau belum? Sudah. Nah, kalau misal di Grab sendiri itu ketentuannya seperti apa ya Pak? Tergantung masa aktifnya, orderannya, terus jam kerjanya. Apakah sejauh ini Bapak puas dengan tunjangan tersebut sesuai dengan kinerja Bapak? Insya Allah puas. Sudah berapa lama menjadi pengemudi ojek online? Dan bagaimana perubahan sistem bonus dari tahun ke tahun menurut Bapak? Baru sih Mbak, saya kurang paham juga. Belum lama, baru berapa bulan gitu. Jadi kalau dari awal-awal saya kurang tahu juga. Kalau dulu sih katanya sistem poin. Jadi sistem poin, misalkan jaraknya berapa dia dapat poin 1,5 gitu. Nanti ada sampai 19 poin kalau nggak salah. Itu ada bonusnya kayak gitu. Kalau sekarang per orderan aja sih. Menurut Bapak apa nih yang dibutuhin agar sistem bonus ini agar lebih adil dan merata bagi semua? Kayaknya sih masalah tarif deh. Tarif tuh potongannya tuh lumayan gitu. Terkadang bisa sampai di atas 20% gitu dari promo-promo itu ya Pak ya? Kalau promo sih lumayan banyak sih. Cuma yang paling ini kan kalau promo itu kan tergantung kita, misalkan kayak ban gitu kan, ganti ban, servis itu kan enggak di tempat servis itu misalkan promo kayak gitu. Cuman kalau kita sih lebih ke tarif sih kalau kata saya sih gitu. Tarifnya potongannya itu potongan aplikasinya jangan terlalu besar, mungkin di angka 10% lah gitu, kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih dari, terkadang bisa 20% lebih gitu, kayak gitu sih. Jadi baru-baru ini kan Bapak dari apa nih? Dari Gojek ya. Telah memberikan BHR ini. Apakah Bapak sudah mendapatkannya atau belum? Ya, alhamdulillah 50.000 sih dapat. Sudah dapat. Kalau misal di Gojek sendiri ini ketentuannya itu seperti apa ya Pak? Dia ada sistem performa sama jam waktu online kita.
Itu aja sih yang paling pentingnya sih. 3 performa itu. Jadi sesuai kinerja ya Pak? Sesuai kinerja gitu. Terus apakah sejauh ini Bapak puas dengan tunjangan tersebut sesuai dengan kinerja Bapak? Kalau menurut itu sih saya nggak puas banget sih, karena kan kita udah maksimal juga kerjanya kan. Misalnya dari pagi sampai malam itu udah melebihin batas kerja biasa. Kita bisa 14 jam gitu. Cuma kalau untuk saat ini belum puas banget, karena cuma 50.000 kita juga bisa dapetin seharian gitu. Jadi belum sesuai dengan harapan Bapak. Harapan ya nggak sesuai banget itu. Masih jauh dari harapan kita. Gitu. Tapi apakah Bapak dulu sebenarnya pernah dengar dari para driver ojek yang lain ada yang dapat lebih dari 50 atau emang kebanyakan 50 itu gimana? Saya pernah dengar dari Shopee, teman saya sendiri itu dapat 850.000 untuk THR-nya gitu. Sedangkan saya lihat kinerjanya hampir sama gitu. Tapi kenapa berbeda gitu. Nah, itu beberapa tanggapan dan harapan dari driver ojek online. Jadi mungkin masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak aplikasi. Jadi semoga kedepannya ada lagi dan mendapatkan kesejahteraan yang adil. Terima kasih, sekian dari saya. Pamit undur, saya Noveliza. Terima kasih. Banyak dari mereka mengaku bahwa THR yang diberikan tidak utuh sepenuhnya karena adanya potongan tertentu, bahkan syarat dan target penyelesaian order yang harus dicapai. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah sudah membuat payung hukum, pelaksanaannya masih belum ideal di lapangan. THR seharusnya menjadi hak yang diterima tanpa syarat yang memberatkan, apalagi di tengah beban hidup yang terus meningkat. Dengan makin kuatnya regulasi dan dukungan dari pemerintah, harapannya ke depan lebih baik para driver ojol bisa lebih dijamin dan tidak lagi bergantung pada kebijakan sepihak perusahaan. Para driver ojol adalah pahlawan transportasi harian. Sudah sepantasnya mereka mendapatkan THR yang adil, tanpa potongan dan tanpa syarat apapun. Saya Farel, pamit undur diri. Terima kasih. Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, Prabowo goblok.